Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang organ reproduksi pria. Sebenarnya apa sih reproduksi itu? Jadi reproduksi itu adalah proses menghasilkan individu baru dari organisme sebelumnya gitu. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih dulu adalah tentang organ reproduksinya. Kita kan pasti tahu ya, organ manusia itu tersusun dari alat-alat reproduksi dan juga kelenjar reproduksi. Nah, kita mulai dengan alat reproduksi pada pria. Nah, jadi alat reproduksi pada pria itu nanti terbagi menjadi dua bagian. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk bagian skrotum. Jadi skrotum ini adalah bagian yang paling luar sebagai pelindung dari testis. Karena testis ini di dalamnya kan ada terjadi proses yang namanya spermatogenesis ya. Maka dia itu membutuhkan lingkungan suhu yang memungkinkan untuk terjadinya proses spermatogenesis tersebut. Nah, skrotum ini nanti memiliki dua macam otot yang akan membantu supaya testis ini berada pada lingkungan yang sesuai. Yang namanya ada otot Dartos dan otot Greymaster. Di mana otot Dartos ini fungsinya adalah bisa mengerut dan longgar, di mana jika mengerut maka akan menarik testis ke arah rongga perut. Di sini tujuannya adalah untuk melindungi dari suhu lingkungan yang dingin atau jika terjadi rangsangan seksual. Sementara kalau dalam kondisi relaksasi, maka si skrotum ini akan menjadi longgar dan testis akan bisa menjauh dari rongga tubuh. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah penis. Penis ini adalah alat kopulasi ya. Jadi di sini nanti terbagi menjadi tiga bagian. Bagian akar, kemudian bagian glans, terus ada bagian batang. Nah, bagian akar ini adalah bagian pangkalnya, lalu bagian batang ini yang nanti mengandung dua macam jaringan ya. Ada yang disebut jaringan cavernosum dan jaringan spongiosum. Ya, cavernosum ini dan spongiosum ini merupakan jaringan erektil yang kaya akan dengan pembuluh darah. Jika terjadi rangsangan seksual, maka di sini akan terisi oleh pembuluh darah dan kemudian akan terjadi peristiwa yang namanya ereksi. Kemudian untuk lens ini bagian ujung yang pada orang yang tidak disunat itu akan tertutup yang namanya preposium. Kalau disunat kan bagian preposium ini dihilangkan. Nah, sekarang kita akan lihat alat kelamin dalam. Nah, kita mulai dari testis terlebih dahulu. Testis ini merupakan tempat utama proses terjadinya spermatogenesis. Jadi di sini terjadi proses spermatogenesis. Ya, nanti di dalam testis ini kita akan menemukan tiga macam sel ya. Ini nanti merupakan sel induk spermatogonium. Sel induk spermatogonium. Nah, kemudian ada yang namanya sel Sertoli. Lalu ini fungsinya untuk memberi makan pada spermatozoid. Lalu ini sel Edik. Tugasnya itu untuk menghasilkan
hormon androgen. Kemudian berikutnya itu kita bahas saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini nanti terdiri dari beberapa saluran. Nah, epididymis ini merupakan tempat penyimpanan dan pematangan sementara. Untuk apa? Untuk sperma setelah sebelumnya itu mengalami pematangan awal di dalam testis, di mana testis itu terdapat tubulus seminiferus yang menjadi tempat berlangsungnya proses spermatogenesis. Nah, kemudian untuk vas deferens ini tuh saluran pendek dan lurus. Ini nanti menjadi tempat keluar sperma dari epididymis menuju ke kantong sperma atau vesicula seminalis. Kemudian untuk saluran ejakulasi, ini adalah saluran untuk keluarnya sperma dari vesicula seminalis masuk ke dalam uretra. Nah, kemudian terakhir uretra, ini itu saluran reproduksi. Ini kita tahu punya fungsi ganda ya, yaitu sebagai saluran urin dan saluran sperma. Nah, ini tentang saluran reproduksi. Terus ada kelenjar aksesori yang ada di dalam tubuh. Kelenjar aksesori ini nanti ada 3. Vesicula seminalis ini selain sebagai kantong penyimpan sementara sperma, dindingnya itu akan mensekresikan yang namanya cairan yang basah untuk kehidupan dari sperma tersebut. Kemudian kalau kelenjar prostat ini itu nantinya akan menghasilkan juga cairan yang bersifat basah dan bersifat basah dan kental ya. Ini nanti itu akan disekresikan langsung ke dalam uretra. Nah, selanjutnya ini adalah kelenjar Cooper yang akan menghasilkan semacam lendir atau mukus untuk proses pelumasan. Sekarang kita akan mencoba melihat pada gambar ini biar lebih jelas. Jadi ini adalah gambar bagian-bagian yang kita bahas tadi. Pertama dari sisi luar. Di sini kalau kita lihat ini ada bagian penis. Ini testis yang terlindung di dalam skrotum ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kedudukannya terhadap tulang panggul ini, di sini ada bagian rektum. Nah, kita lihat seperti vesicula seminalis. Ini letaknya ada di depan dari kantong kemih ya, kandung kemih atau vesika urinaria. Ada di depannya, berarti di sini letaknya. Nah, kemudian kelenjar prostat ini menyelubungi bagian uretra ya. Nah, ini letaknya di sini. Kemudian untuk kelenjar Cooper yang kecil ini. Nah, kemudian irisan ini tuh irisan testis ya. Kalau misal diiris tuh kayak gini bentuknya. Banyak lobulusnya. Ada kurang lebih lobulus yang terdapat di dalam satu testis. Nah, jadi di dalam saluran tubulus seminiferus ini, jika dilihat dari penampang tuh kayak gini bentuknya. Kemudian epididymis. Ini saluran yang berkelok-kelok ya. Di sepanjang testis bagian luar. Lalu kemudian ini adalah vas deferensnya. Lalu kita lihat kalau dari depan ini penisnya dari depan, ada uretranya. Nah, ini ya. Jadi tentang organ reproduksi pada laki-laki.